Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Jadi kita question di malam ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan kuliah ya. Ada pertanyaan mengenai chapter 11? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke ini. Oke. Oke, saya akan review sedikit mengenai apa namanya mengenai solution theory ya. Jadi pertama, kalau kita lihat kita bisa dapatkan potensial kimia untuk gas ideal, kemudian potensial kimia untuk real gas, kemudian apa itu residual property ya. Jadi ini adalah potensial kimia untuk gas ideal, di mana potensial kimia sama dengan partial molar Gibbs energy ya, ini untuk gas ideal. Kemudian ini adalah potensial kimia untuk bukan gas ideal, real gas ya. Sehingga perbedaannya ini adalah kita sebut dengan residual property. Jadi MR sama dengan M minus MG ya. Jadi properti actual kurangi properti gas ideal sama dengan properti residualnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat konsep yang dinamakan dengan konsep fugasitas ya. Fugasitas. Kalau untuk tekanan untuk apa namanya gas ideal kita pakai apa namanya YI kali P. Kalau gas ideal ya kita pakai dengan apa namanya fugasitas, kita ganti dengan fugasitas untuk campuran langsung ya. Sehingga beda antara actual dan gas ideal itu adalah menjadi RT ln koefisien fugasitas campuran ya. Dari sini bisa kita definisikan bahwa koefisien fugasitas campuran sama dengan fugasitas vapor dibagi YI kali P, sehingga kalau kita mencari fugasitas vapor yang real harus kita mencari koefisien fugasitas ini V ya, koefisien fugasitas ya. Nah, sehingga koefisien fugasitas dari mana kita dapatkan? Kalau untuk vapor tentunya dari equation of state ya, equation of state. Nah, kemudian untuk liquid analog kita bisa gunakan fugasitas untuk liquid. Ini adalah berarti kalau liquid Y-nya kita ganti XI, fugasitas koefisiennya adalah fugasitas liquid ya, ini kali P ya. Ini kita bisa kita punya dua di sini, fugasitas vapor sama fugasitas liquid. Tentunya kalau kita nanti di dalam ini, sebentar, tambahin dulu. Jadi kalau kita apa namanya memanfaatkan untuk kesetimbangan, banyak kesetimbangan di sini ada vapor, kemudian liquid ya.
L ya. Ini tentunya adalah pada P dan T yang sama. Jadi kalau setimbangan tuh tekanannya harus sama ya, pasti ya, tekanan liquid sama dengan tekanan pada paper, kemudian temperatur pada liquid sama dengan temperatur pada paper sama dengan T ya. Juga di sini adalah potensial kimia pada liquid sama dengan potensial kimia pada paper. Nah, ini sudah kita turunkan kemarin, ini adalah identik kalau kita juga bisa pakai fugasitas coefficient paper sama dengan fugasitas coefficient liquid ya. Nah, fugasitas coefficient tadi kita bisa dapatkan di sini adalah YI kali PP ya. Kemudian pada liquid juga kita bisa pakai XI liquid P ya, sehingga kita dapatkan apa namanya perbandingan antara fraksi uap dan fraksi liquidnya itu adalah berarti sama dengan liquid per. Nah ini ya tentunya kita harus punya equation yang bisa untuk mencari, karena fugasitasnya kan dicari dari equation of state ya. Ya, karena kita cari dari equation of state. Sehingga di sini kita butuhkan equation of state yang bisa untuk paper dan liquid, itu adalah merupakan kelompok kubik equation of state ya. Mungkin yang paling Van der Waals, kemudian Reddick-Wong, Schwab-Reddick-Wong, Peng-Robinson, atau equation of state yang lain. Tentunya ini yang banyak yang sekarang digunakan yang akurat ya SRK sama Peng-Robinson. Ini tapi secara ini konsep kita lihat di chapter 3, Van der Waals adalah yang pertama mengembangkan kubik equation of state. Nah, itu adalah kita berarti kita buat di pasal paper kita pakai fugasitas ya. Alternatif kedua, karena dengan penggunaan ini kompleks, karena ada kelemahan equation of state tidak bisa untuk kita aplikasikan untuk liquid yang interaksinya kuat ya, liquid yang strongly non-ideal ya. Kalau sedikit non-ideal kita masih bisa akomodasi dengan equation of state. Nah, untuk itu gimana alternatifnya adalah mereka memakai apa namanya konsep larutan ideal yang dipakai ya, konsep Lewis-Randall larutan ideal. Kalau menurut Lewis-Randall larutan ideal itu adalah ini ya. Jadi ya, sehingga di sini adalah ini adalah sehingga fugasitas kalau ideal itu adalah sama dengan XI kali FI ya. Kalau dia ideal. Nah, kalau non ideal, bagaimana non ideal nanti dikembangkan di konsep di sini tentunya ini tidak sama dengan XI kali FI ya, sehingga di sini ditambahkan namanya coefficient aktivitas ya. Jadi berapa FI kalau dia non ideal ya, kalau dia ideal, kalau non ideal berarti di sini liquid adalah XI gamma I kali FI ya, makanya ini yang dipakai ya. Nah, bisa nggak kita, berarti kita bisa menggunakan alternatif kedua di sini ya. Alternatif kedua kita pakai konsep ini ya. Kalau kita kembalikan ke sini berarti alternatif kedua kita pakai liquid sama dengan XI gamma I FI bisa ya. Nah, sekarang bagaimana kita cari FI? FI adalah fugasitas murni ya. Ini adalah sama dengan PI saturated kali PI saturated kali apa? Eksponen PL P min PI saturated per RT ya. Nah, ini adalah disebut dengan pointing faktor ya, pointing faktor. Pointing faktor ya. Nah, kalau tekanannya mendekati atmosfer, 1 atmosfer ini ya, kurang lebih 1 atmosfer, maka kita bisa dapatkan bahwa I saturated ini adalah 1, kemudian harga pointing faktor juga mendekati 1, sehingga di sini fugasitas murni, ini fugasitas murni ya, fugasitas murni sama dengan PI saturated ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau ini PI saturated maka dia akan menjadi persamaannya seperti gini ya. Oke, sehingga di sini kita bisa lihat lagi persamaan yang tadi. Kalau kita kesetimbangan tersebut bisa kita dapatkan FI V sama dengan FI L.
kalau dia pakai kita tekanannya 1 atmosfer, berarti gasnya ideal. Kalau gas ideal berapa? Berarti nilai gini mendekati 1, sehingga di sini kita dapatkan YI kali P sama dengan XI gamma I PI saturated. Ya, ini yang disebut dengan oleh Smith-Panes modified hukum Raoult ya. Distilahkan dengan itu, tapi sebenarnya ini adalah bisa diturunkan dari sini ya. Jadi kalau kita konsepnya tahu, apapun nanti kondisinya kita bisa lakukan perhitungan ya. I kali P sama dengan XI gamma I PI. Nah, ini berarti ya tekanan berlaku untuk tekanan rendah ya. Jadi konsep gamma itu biasanya digunakan untuk tekanan rendah kebesaran aktivitasnya. Nah, tinggal sekarang mencari gamanya ya. Gamanya bagaimana? Kita review. Kita lihat ini. Apa namanya? Review di kita di solution theory udah belajar bahwa gamma itu adalah GE per RT sama dengan apa? Sama dengan sigma XI ln gamma I ya. Jadi ln gamma I itu adalah berarti sama dengan dNGE per RT per dNI ya. PTNG tidak sama dengan. Karena ini adalah sama dengan GI ini ya, GIE. Oke, jadi excess Gibbs energy itu adalah berkaitan dengan gamma I. Jadi kalau gamma I-nya 1 berarti berapa eksesnya? GI per RT-nya adalah 0. Jadi dia nggak ada ekses ya, karena GSS itu adalah merupakan properti actual dikurangi properti larutan ideal ya. Oke, jadi itu adalah ininya. Oke, jadi itu kita review sedikit ya tentang ini. Persamaan-persamaan dilihat ya, persamaan Gibbs-Duhem ya. Kita punya persamaan Gibbs-Duhem ya. Jadi kita lihat M sama dengan sigma XI MI ya. Kemudian kita juga D apa namanya? XI sigma XI DM, saya tulis di sini sigma XI D MI sama dengan 0 pada D dan P konstan ya. Kemudian kita konsep apa namanya teorema Gibbs tahu ya. Teorema Gibbs itu adalah coba nanti dilihat ya. Jadi mungkin ini adalah bagaimana kita mencari delta H mix ya, itu 0 ya. Kemudian delta S mix itu bagaimana ya? Sigma, kalau nggak salah, sigma YI, RT, dan super YI ya. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini konsep-konsep dari apa namanya? 11 ya. Jadi oke, kita berapa punya gambarnya. Kalau GI pada X0 dia akan apa namanya? Satu bahwa GI itu adalah tergantung dari tadi ya. Ini adalah merupakan GE merupakan fungsi dari X1 begitu, sehingga gamma I juga akan fungsi X1 ya. Jadi kalau X1 mendekati 0 berarti gamma I ya mendekati 1 jelas ya. Bukan, X1 mendekati 0, gamma I mendekati tak beringar. Maka nanti kita lihat apa namanya? Gamma I infinite dilution istilahnya ya. Kalau X1 mendekati 1, maka gamma I mendekati 1 ya, karena larutan murni adalah larutan ideal. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk review ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan kembali lagi bagaimana aplikasi daripada apa namanya solution theory untuk VLI ya. Kita ini kesetimbangan vapor dan liquid ya. Jadi kita ini adalah pada ini tentunya pada suhu nggak jalan lagi. Ini pada
dan T konstan kalau di sini ya. Jadi di sini tekanan vapor sama dengan tekanan pada liquid, juga temperaturnya ya. Kemudian kita pakai konsep satu lagi syaratnya adalah isofugacity ya. Isofugacity yang mendrive komposisi nanti ya, komposisi antara vapor pada liquid ya. Jadi kita pakai bahwa fugasitas pada fase vapor sama dengan fugasitas pada fase liquid. Nah, sehingga konsepnya tadi saya bilang ada pendekatan dua. Jadi pendekatan pertama itu adalah pakai konsep koefisien fugasitas. Ini model tentunya kita butuh persamaan kubik untuk menyelesaikan di sini. Kemudian konsep yang kedua untuk low pressure kita bisa pakai konsep aktivitas koefisien model ya. Nah, sehingga kita mencari gamma I ya. Gamma I tentunya adalah dari GE ya. Gimana nanti gamma I dari GE ada model-model koefisien aktivitas, namanya ada persamaan Wilson, persamaan yang simple dulu Margules, Van Laar ya, Wilson, NRTL, Uniquek dan sebagainya. Ini valid pada tekanan rendah. Nah, kalau kita lihat key value-nya YI per XI, itu kalau kita menggunakan equation of state, berarti kita pakai ini ya, YI sama dengan koefisien fugasitas liquid. Tentunya kita butuh equation of state yang bisa untuk liquid dan vapor. Kita butuh cubic equation of state seperti Van der Waals, Redlich-Wong, Swab-Redlich-Wong, dan Penck-Robinson ya, Kemudian kalau kita menggunakan koefisien aktivitas, biasanya untuk low pressure, berarti di sini adalah gamma I biasanya adalah fungsi dia lemah nggak fungsi tekanan ya. Gamma I adalah fungsi temperatur dan komposisi ya. Jadi kita kalau pada tekanan rendah berarti ini hanya satu, sehingga kita dapatkan YI kali P sama dengan XI gamma I. Ini menjadi P I saturated ya. Jadi ini kalau tekanan rendah kita gunakan. Oke, jadi ini adalah pendekatan-pendekatannya. Jadi kalau ini adalah pakai equation of state, kita bisa untuk hidrokarbon sedikit polar komponennya. Kalau sangat polar kita pakai yang tadi aktivitas koefisien ya. Aktivitas koefisien kita pakai koefisien. Maksudnya pendekatannya adalah koefisien aktivitas. Ini pendekatannya adalah fugasitas ya. Jadi untuk high pressure kita bisa gunakan di sini. Ini adalah low pressure ya. Jadi ini adalah konsep yang digunakan untuk low pressure. Ini adalah high pressure ya. Tapi kelemahannya high pressure dia nggak bisa untuk sistem yang sangat polar, harus dimodified lagi ya equation-nya. Oke, jadi itu adalah. Nah, sekarang untuk mengkorelasikan tadi gamma I aktivitas koefisien ini gamma I ya atau GE excessive energy GE per RT ya. Itu ada persamaan yang dinamakan dengan korelasi dan persamaan prediksi. Jadi korelasi harus ada data eksperimen. Nanti kita coba ya dengan kalau prediksi tanpa data eksperimen. Tapi ini dia butuh bagaimana bedanya antara korelasi dan prediksi ya. Kalau korelasi harus data eksperimen, dari data eksperimen dipaskan kemudian untuk ya, ekstrapolasi maupun intrapolasi ya. Jadi kita untuk dalam sekarang pemakaian untuk ini. Kalau kita kan data PLE ini untuk distilasi ya. Kalau kita pakai simulasi ya harus kita punya korelasinya, kita nyatakan dalam satu model matematika biar bisa ini diselesaikan ya. Kalau kita nggak ada data eksperimen, tentunya kita harus melakukan eksperimen ya. Eksperimen kemudian data eksperimen ada, kita cari korelasinya ya. Parameter istilahnya, nanti apa itu parameter nanti kita bisa jelaskan ya. Nah, kalau kita nggak punya data eksperimen, kita nggak mau melakukan eksperimen, karena kita bisa lakukan prediksi ya. Prediksi ada model ESOC, ada Univac ya. Jadi ini tidak membutuhkan data eksperimen. Nanti ada kalau kita nanti demonstrasikan menggunakan HiSys, sudah bisa. Kalau datanya nggak ada, sudah bisa prediksi pakai Univac. Tapi ada kelemahannya ya. Kalau kita prediksi tentunya akurasinya kadang-kadang nggak seakurat yang kalau korelasi jelas akurat kan udah di backup oleh data eksperimen. Kalau ini adalah akurasinya lebih rendah dari ini ya. Tapi daripada ngawur sekali ya, ngawur nggak buta sekali, kita lebih baik pakai metode prediksi ya. Kita punya bayangan, tentunya nanti harus, kalau kita dalam mendesain destilasi pakai metode prediksi, biasanya adalah orang harusnya memakai
pilot plan dulu, skala pilot dulu ya. Jadi khawatir nanti ya, tapi kalau ini sudah bisa langsung ya. Oke. Tapi yang banyak digunakan adalah UNIVAC. Ya, UNIVAC yang banyak digunakan. ESOCNU dikembangkan oleh Profesor sebenarnya adalah pengembangan dari persamaan dikembangkan oleh Profesor Tochigi dari Jepang ya, tapi lebih populer itu UNIVAC. Nah, oke, sekarang koefisien aktivitas yang paling sederhana ya. Koefisien aktivitas yang paling sederhana itu adalah bagaimana caranya Marguliesnya adalah tanpa ini ya. Jadi dilihat datanya, umpamanya trennya begini ya. Oke, diambil garis lurus cocok ya. Udah, itu adalah tanpa dasar teori bagaimana sih interaksi molekul ya. Karena ini kan ada molekul di dalam ini, molekul A, molekul B ya. Bagaimana dia berinteraksi? Jadi nggak dijelaskan seperti itu. Jadi diambil dari yang kasat mata ya, dilihat dari makanya disebut persamaan yang paling sederhana korelasi ya. Nah, dia mencari GE per RT-nya. Jadi GE per RT daripada suatu campuran di plotting, nanti akan kita coba contoh soal ini. Di plotting, kemudian dilihat trennya bagaimana. Oh, mendekati garis lurus. Ini kan persamaan garis lurus umpamanya ini ya. Dengan satu parameter, maka GE-nya ternyata begini ya. Dia plot antara GE per RT ini adalah X1 ya. Bagaimana gambarnya di sini ya? Oh, di sini kalau kita lihat di sini adalah A X1 kali 1 min X1 ya. Ini pangkat 2 berarti A X1 ya, A-nya adalah min X1 kuadrat jadinya ya. 1 min X1. Ya, jadi modelnya kayak gini. Dari umpamanya gini ya, kita coba plotkan di sini ya. Bagaimana ya, coba gambar di sini atau begini, nanti buat modelnya macam-macam. Salah satunya itu adalah, nah sekarang dari sini kita bisa nggak nyari aktivitas koefisiennya ya. Aktivitas koefisien rumusnya seperti gini. Ya tinggal kita turunkan di sini ya, turunkan syarat DNI pada PT N2 yang sama. Dari sini akan dapatkan seperti gini ya. Setelah diturunkan dapatnya seperti gini ya. Nah, sehingga dari sini gamma ini sudah bisa kita gunakan untuk mencari ininya ya, karena PII sama dengan XI gamma I PI saturated ya. Jadi kita tinggal nyari P saturatednya, kita bisa buat plot antara P XI, bisa kita buat plotnya, hitung dengan kalau kita dapatnya gamma I ya. Oke. Di samping itu ada model di samping Margulies, ada model Van Laar. Ini juga energi yang pertama dapat digunakan untuk sistem yang mempunyai deviasi positif maupun negatif, sama tadi dengan Margulies. Kurang akurat untuk sistem halogenet punya tendensi untuk memprediksi adanya dua fasa, itu kelebihan dari Van Laar, maupun Margulies juga sama ya. Salah satu model ini cukup sederhana sehingga waktu komputasinya singkat ya. Tapi sekarang dengan perkembangan komputer ya, ini tahun 1860 ya. Dan sekarang udah nggak masalah, persamaan yang kompleks pun bisa diselesaikan pakai Excel aja udah bisa ya. Kemudian tadi yang model Margulies itu yang ada satu parameter tadi, yang dua parameter modelnya begini ya. Jadi dia punya dua adjustable parameter ya. Jadi bisa ditambah parameternya tergantung nanti ininya ya. Ini yang disebut dengan parameter interaksi ya, antar molekul, nanti yang ini diprediksi dari data eksperimen ya. Oke, kemudian model yang lebih canggih adalah model Wilson ya. Jadi mungkin nanti saya jelaskan ya. Model Wilson ini sudah tahun 1964 dikembangkan oleh Wilson, kemudian dapat digunakan untuk yang sangat tidak ideal, kemudian bisa diekstrapolasi di luar ring dari data eksperimen ya, menggunakan regresi parameternya. Sistemnya sangat untuk sistem yang tidak ideal dapat diprestasikan. Tapi sayangnya dia tidak bisa untuk liquid equilibrium, jadi nggak bisa digunakan liquid. Kemudian dengan ini dikembangkan lagi model ini Wilson ya, jadi persamaannya lebih kompleks ya, ada parameter di sini. Mungkin nanti kita pelajari kalau sudah satu soal bisa kerjakan. Kalau ngitung VLE-nya tetap kita pakai bubble P, bubble T, P, T, sehingga nanti tinggal persamaannya ininya yang beda ya. Ya, persamaan yang menghubungkan, kalau kemarin kan kita cuma hukum Raoult aja ya. P sama dengan XI. Ya, kalau ini berarti kalau kita pakai ini berarti ada P
sama dengan XI, gamma I, PI, saturated gamanya ini nanti yang kita hitung pakai persamaan Wilson maupun persamaan Margules ya. Oke, nanti bisa dilihat di buku ya. Kemudian persamaan yang lebih, ya mungkin ini dulu ya, sampai di sini dulu. Contohnya di sini ada ya. Sistem aseton water, tentukan bubble point pada suhu 60 derajat Celcius buat PXY diagram ya. Oke, gamanya. Oke, saya kira mungkin nanti aja ini ya. Oke, kita lihat dulu contoh soalnya. Saya ambil dari buku ya. Kita lihat. Ya, chapter 12 ya. Nah, di chapter 12 ini umpamanya kita punya data, ini ada data kesetimbangan modelnya gini, berarti datanya ini, ya kita lihat data kesetimbangan di sini ya, data VLE, Vapor Liquid Equilibrium Data, untuk metil, etil keton, dan toluen pada 50 derajat Celcius. Berarti data ini adalah termasuk data PXY, karena datanya isotermal ya, suhunya konstan. Nah, dari data ini kita bisa mencari, ya kita lihat ini dulu, datanya cuma ini aja dulu ya. Ini kita lihat ini dulu, ini kita nggak usah dilihat dulu. Datanya di data kesetimbangan biasanya PXY. Nah, dari data ini kita bisa mengeksploitasi bagaimana sih kelakuan yang solution theory yang ada di chapter 11. Ya, kita bisa mencari gamma I-nya, kita bisa mencari fugasitas ya. Fugasitas liquid, fugasitas vapor kan sama ya. Kemudian kita bisa mencari apa lagi? GE, excessive energy-nya bagaimana yang dibilang tadi, cocok nggak ya? Kemudian juga properti yang lain bisa kita cari di sini. Nah, kalau kita lihat data di sini, tekanannya berapa di sini? Tekanannya berapa di sini? Tekanannya dia di bawah atmosfer ya. Di bawah 1 atmosfer ya. Karena 1 atmosfer kan 1 atm kan sama dengan 101,3 kPa ya. Ini adalah di bawah 1 atmosfer ya. Berarti kita bisa mengambil asumsi di sini adalah dia mengikuti apa? Gas ideal ya. Kemudian jika kita bisa dapatkan kalau ini di dalam ini adalah vapor liquid, berarti kita asumsi kita bisa pakai isofugacity, fugasitas vapor sama dengan fugasitas liquid ya. Fugasitas vapornya karena dia gas ideal, I kali P, kita bisa XI, gamma I, karena tekan 1 atmosfer kita pakai persamaan ini ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung gamma I-nya ya. Gamma I itu adalah berarti sama dengan YI kali P per XI PI saturated ya. Karena temperaturnya konstan, berarti PI saturatednya itu adalah konstan ya. PI saturated konstan karena temperatur 50 derajat Celcius ya. PI saturated bisa dicari dari PI saturated, saudara bisa pakai Antoine equation atau yang lain ya. Nah, kalau kita lihat di data ini, berarti pada saat X1 0, berarti ini konsentrasinya berapa? X2-nya 1 ya. Di sini berarti X2 sama dengan 1, berarti zat murni komponen 2. Di sini adalah X1-nya 1, berarti ini adalah zat murni komponen 1. Sehingga ini akan menjadi P1 zat, ini menjadi P2 zat. Kalau ada di datanya, kalau nggak ada ya harus kita pakai Antoine equation ya. Nah, kita buat Excel, kita tinggal bisa mencari ya. Fugasitas koefisiennya, fugasitasnya ini adalah sama dengan fugasitas liquid sama dengan fugasitas vapor. Kita bisa cari ya, YIP ya, tinggal kalikan aja YI sama P, kita akan dapatkan fugasitas ya. Oke, jadi ini adalah, coba nanti dibuat ya, saudara coba
Sekarang saya kasih untuk ini, kita buat sekitar 10-15 menit ya, contoh soal. Bukan, oke. Sama dengan itu, coba dikerjakan. Oke, ya kalau nggak salah 12.1 ya. Coba saudara kerjakan 12.1 di sini ya. Datanya 12.1, coba saudara buat tabel ya. 12.1 ini adalah data untuk isotermal ya. Isotermal, datanya isotermal. Diketahui PXY. Coba bisa saudara nyari apa namanya? Gamanya, kemudian GE per RT ya. Kemudian apalagi? Fugasitas liquid ya. Ya, jadi saudara cari di sini, ini data berarti kalau kita lihat di sini datanya tekanannya berapa ini? P-nya mendekati kurang dari atmosfer lah ya. Berarti kita bisa asumsikan di sini gas ideal ya, sehingga kita bisa coba nanti saya coba ini. Ini adalah kita cari, kita tujuannya adalah mencari fugasitas liquid, kemudian gamma I, ya, kemudian apalagi GE per RT, bisa juga tambahi GE per X1, X2, RT dari data PLE ya. Jadi data PLE tersebut, di sini kan data PLE X, Y ya. Jadi saudara bisa, kemudian saudara cari di sini apa? Gamma 1 ya. Kemudian apa? Gamma 2 boleh ya. Fugasitas liquid ya. Fugasitas liquid ya. Atau fugasitas vapor kan sama ya. Kemudian saudara cari GE per RT ya. Kemudian GE per RT X1, X2 ya. Terserah, ini urutannya bisa saudara ini di depan ya. Tentunya ini adalah saudara sudah bisa mencari GE per RT. Gimana cara nyari? GE per RT sama dengan sigma XI ln gamma I ya. Tinggal nanti sudah gamma 1, gamma 2-nya diperoleh. Ya, karena asumsinya tadi gas ideal, berarti saudara bisa gamma I sama dengan apa? YI kali P per XI PI saturated ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mencari gamma I ya. Oke, coba nanti dikerjakan soal itu ya, soal yang apa namanya? Soal 12.1 tadi ya. Ya, ini ya. Coba dikerjakan, dicari ini ya. Kemudian lakukan plot ya. Kemudian setelah dapat itu di plot bisa gamma 1 atau ln-nya juga bisa, gamma 1, gamma 2 PS X1 ya. Kemudian saudara lihat GE per RT PS X1 ya. Kemudian GE per X1 X2 RT PS X1 juga ya. Atau juga FI PS X1 ya. Jadi gimana? Coba lihat benar nggak di solution teori tersebut ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum. Belum ya, coba dikerjakan dulu itu ya. Bisa dilihat kan di ini kan ya, bukunya kan ada masing-masing. Ya, coba dikerjakan, dibuat plot, dikerjakan di Excel ya. Ya, nanti dicoba ditunjukkan, saya dipresentasikan siapa yang sudah.
Ya, saya kasih mungkin sampai jam 10 ya, 10. Mungkin kuliahnya sekarang kita sampai jam 10.30 aja lah ya, untuk bisa saudara persiapan untuk kuis. Oke, coba dikerjakan.
Gimana udah ini? Ada yang gini? Ada yang mau nampilkan di hasilnya? Ya silakan. Siapa? Afif Dian. Afif Dian, coba Afif Dian. Ya silakan Afif Dian. Nggak ada Afif Dian. Afif Dian ada di sana? Afif, mana Afif? Silakan. Udah yang lainnya bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Oke, silakan. Siapa yang ini? Saya izin mencoba ya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Akda. Iya. Oke. Ya, silakan Akda. Tetapi saya Oh, kamu pakai Guess ya ini? Nggak pakai email ini ya? Ya udah, oke. Jadi untuk soal 12.1 ini ada soal di mana ada beberapa data tekanan X1 dan Y1. Kemudian suhunya 333,15 Kelvin dikonversi menjadi Celsius menjadi 60 derajat Celsius. Kemudian dari tugas Bapak Profesor D ini disuruh mencari gamma 1, gamma 2 sama F1, F2 serta GE per RT dan diplot untuk masing-masing itu. Dari sini yang pertama mencari P1 SAT dan P2 SAT. Untuk P1 SAT dan P2 SAT menggunakan rumus yang pada bab 10 yaitu ln P SAT sama dengan A minus B per T plus C. Untuk itu diperlukan data ABC dari metanol dan air yang terdapat dari tabel 10.2. Untuk A-nya metanol 16,5938, B-nya 3.644,3, C-nya 239,76. Kemudian untuk airnya A-nya 16,262, B-nya 3.799,89, C-nya 226,35. Dari sini didapatkan P1 SAT-nya 84,47093 kPa, kemudian P2 SAT-nya 19,92372 kPa. Setelah itu mencari nilai gamma satunya dengan rumus Y1 kali P per X1 YI kali P per XI kali PI SAT. Untuk Y1 menggunakan komponen 1, di mana Y1 dikali P dibagi X1 dikali P1 SAT. Didapatkan sebagai berikut. Kemudian untuk gamma 2-nya juga seperti itu, menggunakan komponen 2, Y2, di mana Y2 itu 1 minus Y1 dikali P
per X2 itu 1 minus X1 dikali P21. Didapatkan sebagai berikut. Kemudian untuk mencari F1 dan F2, yaitu menggunakan rumus jika F1 yaitu 1Y1 kali P dan F2 sama dengan Y2 kali P. Dapatkan sebagai berikut F1-nya, kemudian F2-nya sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan mencari GE per RT dengan rumus X1 ln gamma 1 plus X2 ln gamma 2. Untuk itu mencari terlebih dahulu ln Y1 dan ln Y2, di mana sebagai berikut dapatkan. Oleh karena itu bisa dicari GE per RT-nya dengan rumus tadi didapatkan sebagai berikut. Kemudian membuat grafiknya, di mana X-nya ini X1 grafik pertama, kemudian Y-nya ini F1. Grafiknya seperti ini, Pak, karena ada yang dihilangkan aja ya. Oh iya. Ya. Dihilangkan aja yang itu yang divided by 0. Jadi datanya dikosongi aja itu ya. Oke, terus? Kemudian untuk yang kedua itu X1 versus GE per RT ya, Pak? F2 ya, Pak? Atau langsung GE per RT? F2, lain-lain, atau GE per RT dulu, coba lihat GE per RT. X1 versus GE per RT. Nah, GE per RT besok X1. X1-nya ini taruh di X1-nya taruh di bawah ya, di sumbu X. Ya, sumbu X. Untuk yang GE per RT-nya ini ada yang error itu, Pak. Iya, karena di 0. Itu harusnya 0. Ganti aja 0 ya. Di sana. Oh iya. Ya, ganti 0 aja karena gamanya itu divided by 0 kan dia. Itu kan infinite dilution kan itu ya. Ganti aja 0, 0. Kemudian yang bawah juga 0, paling bawah 0 ya. Itu gamanya jangan diganti 0. GE per RT-nya aja ya. Itu gamanya kosongnya aja ya. Gamanya dikosongi, jangan 0. Ya, nanti mungkin akan. Ini langsung 0 gitu, Pak ya? GE per RT-nya 0, di yang pada saat X1 0 juga 0 kan gitu ya. Ya karena GE per RT itu kalau dia X1 0, dia kan zat murni ya. Zat murni kemudian 2 murni itu nggak ada eksesnya. Pada saat X1-nya 1 juga 0, Pak? Iya, karena kan dia zat murni X1-nya 1, komponen 1 murni kan. Ekses itu ada kalau dia campuran ya kan ya. Ya, karena dia kalau zat murni itu ideal sehingga eksesnya 0. Seperti ini jadinya, Pak. Ya, itunya dari ini sampai apa namanya? Sampai absisnya dari 0 sampai 1 ya. Itu mungkin ada kesalahan itu ada kesalahan. Seharusnya itu turun ke 0 itu ya, mungkin dicek nanti ya. Iya, Pak, baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa, oke. Saya izin stop share. Iya, oke.
Oke, nanti dilanjutkan mungkin sama soal sebentar saya cari dulu ini. Nanti saya taruh di classroom ininya ya soalnya. Kita gunakan nanti 12.1 sama 12.3 ya, 12.1 sama 12.3. Datanya 12.1 sama 12.3 ya. Jadi tadi P1 saturated sampai 2 saturated mungkin karena ini udah ada sebenarnya datanya ya. Kalau X1 sama dengan 1 berarti ini kan murni, berarti ini menjadi P2 saturated. Mau dihitung pakai Antoine ini kan harganya kurang lebih sama ya. Kemudian kalau P1 X1 sama dengan 0 kan berarti ini P1 saturated ya. Nah, kalau nggak ada di sini baru saudara pakai Antoine, nggak apa-apa ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit nanti ya. Jadi nanti saudara buat saya ambil ini. Nanti mungkin yang perlu dibuat itu adalah gambar bisa gamma 1, X1 0, ini 1 ya, jadi ini gambar. Kalau pada saat X1 mendekati 0, ini gamma 1 atau gamma 2 nih. Pada X1 mendekati 0, berarti gamma di sini gamma 1-nya dia akan ke infinite dilution ya, seperti saudara bisa lihat di chapter 10. Sehingga nanti kalau gamma 1, gamma 2-nya dia bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Jadi dia ini adalah dari 1. Bisa saudara juga buat gambar atau gambarnya bisa bentar. Len gamma 1 PS X1 len gamma 2 PS X1 juga ya. Jadi bisa gamma 1 maupun len gamma. Jadi gamma 1 gamma 2 gandeng sama GE per RT. Ini adalah kalau VS X1 di sini akan sebentar. VS X1 di sini akan kita lihat kalau gambarnya ini X1 ini bisa gambarnya bisa ini GE per RT, ini bisa juga naik gini ya. Bisa juga turun gini ya. Tapi pada saat dia X1 0 ya GE kan sama dengan G min GID ya. Pada saat ini 0 ini kan ini adalah saatnya adalah X2 sama dengan 1. Sehingga adalah komponen 2 murni ya. Kalau murni itu adalah larutan ideal. Sehingga larutan ideal di sini adalah larutan ideal kalau X1 mendekati 0 berarti GE-nya juga adalah 0 ya. X1 mendekati sama dengan 1, GE-nya adalah sama dengan 0. Jadi karena makanya di ujungnya ini mulainya dari 0 ya. Tapi kalau len gamma 1 beda ya, len gamma 1 dia akan ada infinite dilution ya. Jadi ini pakai sampai mana sampai itu aja karena kita nggak bisa dapatkan nilainya, harus ekstrapolasi nanti ya. Itu juga dengan gamma 2. Kalau X1 mendekati 1, ini kan mendekati ini nilai 1 di sini ya, bukan 0. Kalau lennya nanti 0 ya. Jadi kalau X1 mendekati 1 dia akan menjadi di sini adalah X1. Kalau ini adalah X1 mendekati 0 di sini gamma 1 infinite dilution. Jadi kita nggak dapat mungkin sampai sini ya. Ini gamma 2 infinite dilution. Nanti gambar juga GE per X1 X2 RT VS X1 ya. Jadi di sini digambar ya GE per RT pokoknya. GE per RT X1 X2 jadikan 1 nanti di sini. Gimana gambarnya nanti ya. Nah, kemudian untuk merepresentasikan di sini umpamanya gambarnya kita dapatkan di sini ya. Ini umpamanya. Ya. Untuk merepresentasikan ini ada persamaan dinamakan persamaan Margules yang 2 parameter ya. Kalau Margules 2 parameter itu adalah
GE sama dengan A21 apa namanya? X1 plus A12 X2 kali X1 X2 ya. Sehingga kalau kita buat di sini GE per X1 X2 RT itu akan menjadi di sini kan A21 X1 A21X1 plus A12 X2 ya. Nah, kalau kita jadikan X1 semua berarti di sini A21X1 plus A12 kali 1 minus X1 ya, sehingga kita dapatkan di sini adalah A12 plus ya A21 min A12 ya, A21 min A12 kali X1 ya. Ini adalah persamaan garis apa? Lurus ya. Jadi persamaan garis lurus. Maka kalau Margules memang kalau ini adalah bisa di sini ln gamma 1, ln gamma 2 plus GE per RT ya. Kalau kita gambar di sini sesuai dengan Margules dia dianggap sebagai garis lurus ya, sehingga kita bisa mencari, makanya menamai korelasi ya. Kalau dianggap garis lurus kan kita tinggal mencari di sini ya, A21-nya berapa bisa dicari ya. A21 kan sama dengan kalau X1 0, X1 sama dengan 0 ini 0 X1 ya. Kalau X1 0, 0 sampai 1 ini X1. Kalau X1-nya 0 ini kan sama dengan A12 ya. Kemudian A21-nya dia tinggal cari slope-nya di sini ya. Oke, sehingga kita dapatkan persamaan Margules. Dari sini kita bisa dapatkan ln gamma 1 ln gamma 2 Margules yang ada di persamaan ya, di buku ya, di buku bisa dilihat persamaan Margules. Karena ini kan turunan sebenarnya. Dan gamma 1 D NGE per RT ini turunkan DNI DP NJ tidak sama dengan I, sehingga di sini akan dapatkan persamaan ya. Bisa dilihat di buku. Saya lupa persamaannya berapa, di sana bisa dicari di sana ya. Nah, coba nanti kerjakan problem berapa tadi? Problem 12.1 sama 12 berapa? 12.2 ya. Dan setelah hitung nanti persamaan ininya, persamaan Margules ya. Sebentar saya lihat dulu. Plotnya dibuat, itu aja plotnya dibuat. Ini untuk data 12.1, datanya diambil dari 12.1 ya. 12.1 dan 12.3 ya. Coba nanti akan saya ginikan di classroom, mungkin saya ginikan lagi. Saya tambahin lagi nih untuk tugasnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, saya jelaskan. Saya ada izin. Ya, silakan. Jadi untuk tugasnya itu sampai membuat plot persamaan Margules ya, Pak? Ya, sampai nanti cari parameter persamaan Margules A12, A21 ya. Jadi buat plotnya, saudara dari sana bisa mempelajari, dari plot itu kan bisa kita lihat bagaimana sih ya. Contohnya di sini ini data, bisa lihat ini ya. Ini data PXY, coba ini cari ininya, kemudian kita cari seperti gini, kemudian kita plotting ya, kita dapatkan OG per RT-nya ternyata begini ya. Oh, gamma I PS X1-nya ternyata modelnya begini ya. Jadi ini kan bisa dihubungkan dengan apa namanya, garis, dia akan bentuknya seperti ini, ini adalah seperti ini ya. Kemudian bisa juga G per RT X1 X2-nya gini ya, gini kita bisa cari gimana sih nyari, buat ini kita cari garis lurusnya ya, lurus mungkin bisa dicari kalau di Excel kan gampang ya. Kita dapatkan A12 dan A21 ya. Oke, untuk lihat bagaimana ya ini A12 A21, jadi kita bisa dapatkan parameternya di sini ya. Nah, gamma satunya nanti bisa kembali lagi untuk hitung ya, hitung PXY-nya ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa?
Ada pertanyaan? Ada lagi yang tanyakan? Saya izin bertanya, Prof. Ya. Ini mengenai bab 11 nggak apa-apa ya, Prof? Ya, silakan. Kemarin itu untuk menghitung fugasi itu kan ada beberapa cara. Di antaranya serial, steam table, dan Lee Kessler ya, Prof. Nah, itu untuk menentukan yang mana lebih efektif itu bagaimana ya, Prof? Ya, jadi kalau steam table tentunya untuk air, untuk water ya. Ya, untuk water ya. Kalau virial pakai Generalized Correlation, pakai virial yang sampai term kedua ya, sampai B itu tentunya untuk tekanan yang nggak begitu tinggi biasanya ya. Tekanan sampai 50 bar sih masih bisa ya. Tapi kalau tekanannya udah tinggi, disarankan biasanya pakai Lee Kessler ya. Ya, baik, Prof. Lee Kessler juga bisa untuk tekanan rendah, bisa tekanan tinggi bisa. Dia kan pakai tabel aja ya. Tabelingnya. Di zaman dulu untuk mempermudah karena nggak ada apa sulit orang gini komputer ya. Tapi kalau sekarang nanti mungkin kalau terakhir kuliah kita pakai apa namanya HISIS sudah kehitung semua ya, kapasitas dan sebagainya. Oke, ada lagi? Bisa dipahami? Bisa, Prof. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Saya izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Terkait untuk yang bab 11 juga. Nah, kalau misal untuk metode yang steam tabel itu kan ketika kita mencarinya tekanan tinggi misal 10.000 PSIR kan untuk di Smith Vanes itu datanya tidak ada apa diambil dari tekanan yang paling tinggi itu, Prof. Kalau dia nggak ada tinggi sampai 10.000 biasanya jarang orang menggunakan segitu ya karena kan walaupun Lee Kessler juga kan dikonfirmasi dengan data eksperimen ya. Jadi dia membuat beberapa model yang eksperimen, nggak ada data sampai di atas, di luar itu aplikasinya nggak ada ya. Di apa namanya, di gas bumi aja mungkin paling tinggi hanya beberapa saat, mungkin kita sampai tekanan paling tinggi itu 1.000, 2.000, 3.000 PSI ya. Ya kalau tinggi sekali ya nggak ditemukan ya. Oke. Saya izin bertanya lagi, Prof ya. Ya. Untuk yang di bab 11 itu ada persamaan yang 1164 itu len K Pi RT terus BKK plus setengah sigma IJ. Nah, itu untuk urutan IJK-nya itu bebas atau gimana, Prof? Soalnya ketika urutannya dirubah-rubah itu hasilnya itu beda-beda gitu, Prof. IJK yang halaman berapa? Untuk persamaan yang 1164 kalau dia di situ juga. 1164 ya. Kenapa urutannya dirubah-rubah 1164? Kan misal mencari len Oh, ini mencari ini ya, mencari B-nya itu ya? Iya, Prof. Ya, B-nya oke. Itu kan ada B, halaman berapa? Sebentar saya lihat. 11 persamaan, sebentar saya lihat persamaan itu biar ngerti. 1164. 1161. 11 berapa? 11 berapa, Mas? 1164, Prof. 1164. Sebentar, saya cari 11. 1164 mungkin lain di buku saya. Sebentar. Yang ini ya, yang B itu ya? Apa fugasitas koefisien? Yang koefisien fugasitas, Prof. Oh, yang koefisien fugasitas P per RT itu ya? Iya, Prof. BKK plus setengah sigma IJ. Iya. Yang urutan dirubah-rubah yang mana maksudnya dirubah-rubah? Yang urutan IK-nya itu, Prof. Urutan IK misalkan. Kalau K-nya itu ngikuti len-nya ya. Len-nya kita mungkin len, bawahnya ada 2 komponen. Berarti kan len K1 ya. Iya, Prof. Kalau gitu saya tulis di sini aja. Bentar. Nah, IJ-nya kan bisa 1, bisa 2. IJ-nya tetap IJ-nya harus tetap, jangan dirubah-rubah IJ-nya ya. 23 berarti, Prof. Apa? Berarti urutannya misal K-nya 1. 1, 2 tetap ya. IJ-nya jangan dirubah-rubah ya. Sebentar. Sakit. Oke, saya tulis di sini aja. Maksudnya rumus yang ini ya. Ini K ya. K sama dengan, sebentar saya lihat bersama. Sama dengan P per RT
BKK ya. BKK plus setengah sigma I sigma J ya. Ini ada YI, YJ, 2 tau IK min tau IJ ya. Maksudnya yang mana dirubah-rubah? K-nya ngikuti banyak. Misalnya K-nya kan ngikuti 1 misal, Prof. Ya, 1 tetap ininya ya. Iya. K-nya 1. BKK-nya B11 ya, plus setengah. I-nya tetap 1 sampai 2, kalau 2 komponen 1 sampai 2. I-nya 1 sampai 2. I-nya dulu digerakkan, baru J-nya ya. K-nya tetap ngikuti 1 tadi. Jangan dirubah-rubah ya. K-nya 1 di sini ya, dan ini tetap 1 semua ya. IJ-nya berarti 1, 2 gitu, Prof? Iya, 1, 2. Semua itu kan di dalam itu kan statistical mekaniknya, di dalam campuran dianggap dia berinteraksi secara acak. Ya. Soalnya saya mikirnya kalau misal 3 komponen itu kan berarti saya menangkapnya I-nya misal, K-nya misal 1, IJ-nya ini 2, 3 gitu, Prof? Atau bisa dibalik? IJ-nya tuh tetap 1 sampai 3. Kalau 3 komponen, I adalah 3 komponen ya. I-nya 1, 2, 3 ya. J-nya 1, 2, 3. Itu ya. Ya, bukan 2, 3 ya. Jadi gerakan nanti 1 dulu ya. 1, J-nya 1, J-nya terus 2, J-nya terus 3. Kemudian 2, J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3 gitu ya. Semua punya kesempatan sama untuk berinteraksi ya. Ya, bisa dipahami. Berarti di 3 campuran gini, Prof. 1, 2, 3 tidak. Iya, 3 campuran tetap 1, 2, 3. I-nya tuh 1, 2, 3, J-nya 1, 2, 3 juga ya. Ya, K-nya sesuai ya. Kalau K-nya untuk komponen 1 ya K-nya 1, komponen 2 K-nya 2, komponen 3 K-nya 3 ya. 1 aja K-nya. Ya, nggak perlu digerakkan K-nya ya, nanti bingung nanti ya. Bisa? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi? Ya, begitu juga kalau 4 komponen ya tetap 1, 2, 3, 4. Jadi I sama J-nya gerakkan semua ya. Tapi K-nya, kalau K4 ya tetap K-nya tetap konstan ya, 4-nya. Oke, kalau nggak ada lagi? Kalau nggak ada saya... Oke, kalau nggak ada saya akhiri sampai sekian ya. Jadi selamat nanti, mudah-mudahan ya gampang mengerjakan kuisnya ya, nggak ada masalah.